Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Askia dengan nomor induk mahasiswa 180110101015. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi hukum perlindungan konsumen yang dimana dosen pengampunya adalah Dr. Sri Walni SHMHum. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu konsumen. Konsumen adalah kita yang sering berbelanja di pasar, di Indomaret, baik di belanjaan online lainnya. Namun, konsumen dalam arti kata umum yaitu pengguna atau pemakai atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konsumen antara. Konsumen antara adalah pengguna atau pemakai barang dan atau jasa, namun tidak untuk dikonsumsi, melainkan menciptakan memproduksi barang dan atau jasa yang ingin diperdagangkan kembali, yaitu yang sering kita sebut dengan pelaku usaha. Sedangkan konsumen akhir adalah pemakai atau pengguna barang dan atau jasa, baik itu untuk keperluan sendiri, orang lain, maupun keluarganya, namun tidak untuk diperdagangkan kembali. Terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pengguna atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dengan tidak untuk diperdagangkan. Sudah jelas mengenai apa itu konsumen. Selanjutnya, pertanyaan yang berikut adalah mengapa konsumen perlu untuk dilindungi? Jadi, secara globalisasi saat ini banyak terjadi permasalahan antara pelaku industri dengan konsumen, yang dimana konsumen merupakan pengguna atau pemakai barang atau jasa yang diciptakan oleh pelaku usaha industri tersebut. Kita tahu bahwa pelaku industri merupakan lembaga yang besar serta mampu mempunyai kapital yang besar, sementara konsumen tersebut hanyalah individu, yang dimana pelaku industri dalam melakukan aktivitas usahanya hanya untuk meraup keuntungan, yang kadang-kadang tidak memperdulikan bagaimana secara langsung kepada konsumen itu sendiri, atau menerapkan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Ini menjadi salah satu hubungan industri antara pelaku industri dengan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan aktivitas di negara kesatuan Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam kegiatan ekonomi. Contohnya seperti korporasi, BUMN, perusahaan, distributor, pedagang besar, dan lain sebagainya. Berikut saya tampilkan salah satu contoh konsumen yang terlalu mengekspektasikan suatu barang dan atau jasa terhadap yang dipromosikan oleh pelaku industri. Ternyata barang tersebut merupakan barang palsu. Kita lihat ternyata ekspektasi konsumen ini mendapatkan sampo yang bagus, ternyata ujung-ujungnya rambutnya. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33.
Terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, yaitu usaha tidak sehat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditegaskan bahwa pelindungan konsumen itu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kawan-kawan, kita juga perlu mengetahui apa sih asas dari perlindungan konsumen sehingga konsumen itu meski dilindungi. Yang pertama, adanya asas manfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas dari pelindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat, yang dimana asas ini negara dan hukum menjamin bahwa konsumen itu mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi ketika membeli barang dan atau jasa. Yang kedua, adanya asas keadilan, bagaimana antara pelaku usaha dan konsumen mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing dan dijamin oleh negara. Yang kita tahu adalah konsumen memiliki hak dan kewajibannya sendiri, serta pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Yang ketiga, adanya asas keseimbangan. Asas ini lebih kepada antara pelaku industri dengan konsumen, walaupun pelaku industri adalah korporasi atau distributor besar, sementara konsumen adalah individu. Negara menjamin bahwa mereka memiliki keseimbangan dalam hukum dan juga melaksanakan aktivitas mereka dalam aktivitas perdagangan. Kemudian ada asas keselamatan dan keamanan konsumen, bahwa konsumen dalam membeli barang dan atau jasa terdapat jaminan keselamatan dan keamanan terhadapnya. Kemudian adanya asas kepastian hukum, yang yaitu konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan dalam jual beli yang dilakukannya. Yaitu tujuan daripada perlindungan konsumen dapat kita simpulkan sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen secara rinci dapat kita simpulkan menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif dalam pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Selanjutnya saya akan membahas apa itu hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, kita akan membahas tentang hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Arti kata di sini, apabila terjadi tidak keamanan, maka konsumen dapat melaporkan kepada lembaga yang melindungi konsumen. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya terdapat juga kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan atau jasa demi keamanan keselamatan. Dalam arti kata, konsumen tidak hanya memiliki hak, namun juga harus mengetahui apa sih kewajiban konsumen. Yang kedua yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa tersebut. Selanjutnya yaitu
kita juga perlu mengetahui substansi dari pelindungan konsumen, yaitu yang pertama, iklan yang menyesatkan, keamanan pangan, produk liability, unfair kontrak, standar kontrak, penjualan, iklan perumahan, redress mekanisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu BPKN, yang merupakan badan yang ditunjuk oleh negara untuk melindungi konsumen. Yang kedua yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat KSM. Yang ketiga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, yang dimana jika terjadi permasalahan terhadap konsumen maka dapat menyelesaikan yaitu badan terhadap BPSK kepada BPSK. Yang keempat yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, yang dimana yayasan lembaga ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang di lembaga tersebut konsumen dapat perlindungan secara hukum. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi terkait dengan hukum perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas mereka, dan harus meningkatkan kualitas pendidikan yang layak. Artinya masyarakat atau konsumen harus mengetahui barang atau jasa yang mana yang baik untuk mereka pakai atau gunakan. Yang kedua adalah pemerintah sebagai perancang, pelaksana, serta pengawas atas jalannya hukum dan undang-undang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena yang terjadi terhadap pelaku industri dengan konsumen, dan memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut, serta harus mengawasi tujuan para konsumen untuk mencari laba dengan lancar tanpa adanya pihak yang dirugikan. Yang ketiga yang terakhir yaitu kesimpulannya yaitu produsen harus memperhatikan juga hak-hak konsumen, yang dimana produsen yang menciptakan sebuah barang harus memperhatikan hak yang terdapat terhadap pada konsumen. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.